Selanjutnya kita bahas sistem saraf. Nah, untuk sistem saraf ini kemarin kita sudah sepakati tujuan pembelajarannya, pembagian organisasi, baik sistem saraf pusat maupun perifer. Kalau yang pusat, sorry saya buat pointernya lagi, adalah otak ya, dan medula spinalis atau encephalon dan medula spinalis, sedangkan untuk perifer adalah nervus cranialis. Kalau dia adalah perpanjangannya dari otak, kalau medula spinalis adalah 31 pasang nervus spinalis. Itu kita lanjutkan. Nah, ini pembagiannya pusat tadi ada otak, medula spinalis, tepi tadi adalah cranialis dan spinalis. Nanti kita lihat ya 12 pasangnya apa saja. Ini sistem saraf pusat yaitu encephalon, jadi 4 bagian yaitu cerebrum, otak besar, otak kecil, cerebellum karena belum besar, masih kecil dia. Ada brainstem, batang otak, kemudian ada sistem limbik. Ya, nanti kita lihat sistem limbik di mana. Ini kalau berdasarkan embriologisnya, encephalon itu dibagi menjadi 3 gelendongnya atau gelembung utamanya, tubnya, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Pro itu dibagi 2, ada telencephalon dan diencephalon. Ini warna-warnanya sudah sesuai, silahkan bisa dilihat sendiri. Kalau yang ada bintang-bintangnya ini, nah, itu adalah langit, bukan. Yang ada bintang-bintangnya ini adalah bagian yang kita sebut brainstem, ya, batang otak. Kemudian medula oblongata, kalau sudah lewat dari tadi foramen magnum itu sudah keluar menjadi medula spinalis. Dia sudah masuk ke foramen vertebra. Lobus-lobusnya secara umum ada 4, walaupun bisa kita temukan 2 lobus lagi yang di dalam, yaitu lobus centralis sama lobus limbicus sesuai dengan sistem limbik tadi. Kalau 4 lobus ini adalah frontal, parietal, temporal, occipital. Ada fungsi-fungsinya, silakan dipelajari. Nah, karena ini review tidak saya ulang semua ya. Ini frontal dan parietal. Batasnya adalah sulcus centralis. Kemudian antara parietal, frontal, dan temporal, batasnya ada sulcus lateralis. Jadi yang tengah ini centralis, yang ini lateralis. Kemudian di antara parietal dan occipital namanya sulcus parieto-occipital atau occipito-parietalis. Di situ. Oke, masing-masing tadi sudah tahu ya fungsinya apa. Kemudian yang diberi warna merah ini adalah lobus centralis limbicus. Itu yang mana? Kita lihat. Nah, inilah lobus centralis di bagian dalam, sedangkan lobus limbicusnya adalah ini, ya. Yang mengelilinginya lagi itu lobus limbicus. Ada gyrus cinguli, ada parahipokampus, ada uncus. Nanti di bagian dalam ada amigdala, ada ganglia basal dan teman-temannya. Cerebrum. Ini bangunan utama, ada gyrus yang menonjol, ada sulcus yang turun ke bawah ini. Kalau visuranya adalah yang lebih celahnya tapi lebih besar atau lebar. Ini visuranya namanya visura longitudinalis ya. Visura longitudinalis cerebri. Kalau visur-visurnya atau maaf sulcus-sulcusnya nanti sesuai dengan letaknya. Tadi kalau yang di tengah ini adalah sulcus centralis. Kelihatan? Ya. Sulcus centralis ada, terus ini ada sulcus pareto-occipitalis juga ada, itu. Sulcus kalau dari samping nanti kelihatan sulcus lateralis, tapi di sini nggak kelihatan. Oke, gyrus, sulcus sama visur. Kita next kita lihat. Nah, ini adalah area Brodmann. Kemarin yang saya sebutkan ada yang di depan dan belakang ini Broca sama Wernicke. Broca itu area 44 ya, 44 45, Wernicke itu 22. Nanti kalau kamu lihat di sini ada gyrus. Ya, ada gyrus yang di depan sulcus sentral namanya gyrus presentralis, di belakangnya postsentralis. Kamu lihat kalau yang di depan untuk gerakan motorik ya sebagai korteks motorik, kalau yang belakang sebagai korteks sensorik itu ya. Jadi gyrus presentralis itu sebagai pusat korteks motoriknya, korteks motorik primer, kalau yang di belakang untuk sensorik. Begitu seterusnya, kalau yang di belakang ini kepala, di occipital maksud saya itu adalah untuk area korteks penglihatan. Kalau samping untuk pendengaran.
Next saja. Wah, ini bingung nanti semuanya banyak sekali. Ini fungsi-fungsi saja, kalau cerebellum bisa kamu baca sendiri sebenarnya. Saya lihatkan anatomisnya. Bedanya dengan cerebrum adalah tadi ya, kalau gyrusnya berlekuk-lekuk pada cerebellum dia cenderung lurus. Sama dia punya gyrus tapi punya apa namanya, gyrusnya disebut folia ya. Ada folianya namanya. Tengah-tengahnya bukan visura tapi namanya vermis. Kemudian lobusnya ada dua ya, lobus anterior dan belakang posterior. Itu cerebrum. Sekarang trunkus, tadi sudah tahu ya pembentuknya apa saja, mesencephalon, medulla oblongata, dan pons. Ini kalau mau dilihat, ini kepentingannya tadi adalah tempat keluarnya nervus cranialis, ada 12. Nanti kita lihat keluarnya dari mana, menuju kemana, dengan siapa, berbuat apa. Nah, kelihatan ya. Salah satunya nih tractus opticus ya, yang ke mata nanti. Optik ini nervus yang kedua, cranialis yang kedua. Tengah-tengah ini yang ketiga, ini yang keempat dari belakang ya, ini yang kelima. Kemudian ke depan ini ke-6, begitu seterusnya 7, 8 ya, kemudian 9, 10, 11, baru ini 12. Nervus yang satunya tidak terlihat karena berada di bagian depan sini ya. Next saja. Nah, sistem limbik tadi ini adalah kelompok struktur tadi ya. Ini aktivitas emosional dan dihubungkan dengan memori nanti gitu ya. Ini organ-organnya, gyrus, cinguli, talamus, hipotalamus, amigdala, dan hipokampus. Letaknya di sini bentuknya tadi ya, sistem limbik. Maka lobus limbicus tadi kan letaknya berada di sekitar dari lobus centralis. Itu adalah sistem limbiknya. Ini kalau bentuknya, kalau kamu melihat, salah satu adalah ganglia basal. Ini ujungnya juga bisa kamu lihat ya. Silahkan dipelajari lagi juga. Ini juga sama. Ganglia basal itu adalah sebenarnya substansia grisea, yang gelap itu kan grey ya, yang berada di dalam dari substansia alba. Kalau kamu lihat lapisannya, ada lapisan korteks sama medula. Korteks ini substansianya substansia grisea, medula substansianya substansia alba. Di dalamnya ada lagi substansia grisea. Nah, itulah yang disebut ganglia basal. Ada banyak, ada talamus, ada nucleus caudatus, begitu. Ini nucleus caudatus kelihatan ya, itu yang ini. Nah, ini nucleus caudatus. Kemudian ada bagian yang warnanya biru ini adalah putamen dan globus pallidus. Next saja. Ini pusat pengaturan tadi yang juga sama ya, bahwa pusat pengaturan respirasi itu letaknya pada pons dan medulla oblongata. Sudah kita bahas. Nah, sekarang kita ke medulla spinalis. Ini segmentasinya jelas ya. Terus baru perpanjangannya adalah tadi nervus spinalis, yaitu saraf perifernya. Ini kalau kamu lihat medulla spinalis itu tidak berjalan terus sampai ke bawah, tapi berhenti pada lumbal kedua ya, 1, 2, atau ketiga. Ada beberapa literatur yang mengatakan antara lumbal 1 sampai lumbal 3. Berhenti dia. Ujungnya disebut conus medullaris ya, karena bentuknya berupa kerucut kan. Nah, kemudian baru yang keluar dari tiap-tiap segmen itu akan masuk di antara, sehingga segmentasinya jelas ya. Cervical inilah yang beda sendiri. Dia kalau cervical kan tulangnya ada 7 ya, tapi dia nervusnya ada 8 karena ada yang atas sama yang ke bawah. Ini yang pertama atas dulu sampai ke bawahnya, yang lain kan di bawah-bawahnya semua terus, sehingga sama. Ini ada 12, ini ada 5, ini juga 5, coccygeus yang paling bawah sendiri 1. Oke, ini potongan medulla spinalisnya. Kita next, kita lihat potongan medulla spinalis akan seperti ini.
di mana bagian ini kolumna atau kornunya ya, kolumna anterior sama ini posterior. Anterior itu serabutnya motorik, posteriornya serabutnya adalah serabut sensorik. Gitu ya. Nanti tengah-tengah ini adalah cornu lateralis. Sama kalau kamu lihat di sini, ini substansia alba, tengah-tengahnya substansia grisea. Next saja, ini untuk melihatkan ada lapisan meninges di sini, dura mater, arachnoid, kemudian pia mater. Pia mater itu yang langsung melekat ya pada bangunannya. Kemudian ini arachnoid yang banyak jaring-jaringnya ini kayak jaring laba-labanya itu. Di dalamnya disebut spasium subarachnoid. Kalau di bawahnya dura mater namanya spasium ini subdural. Ada subdural, subarachnoid. Di subarachnoid lah ada cairan cerebrospinal. Itu ya. Kita next saja. Nah, ini tadi pelindung otaknya ada tulang, ada meninges, ada cairan cerebrospinal dan sawar darah otak. Tadi sudah dijelaskan ya, di lapisan yang banyak jaring-jaringnya ini yaitu subarachnoid itu ada cairan cerebrospinal. Itu untuk nutrisi. Dan juga sebagai shock absorber. Diisi cairan ini supaya kalau ada gerakan deselerasi akselerasi pada otak itu tetap berada pada tempatnya karena dijaga oleh beberapa struktur di sekitarnya. Ini tadi ya, dura, arachnoid, pia, bisa dilihat di atasnya, di luarnya dura disebut epidural, di dalamnya subdural, di dalamnya arachnoid, subarachnoid. Disinilah ada LCS. Ini bisa dilihat kembali. Ini lapisannya ya. Dura itu yang warnanya lebih terang, kemudian ada arachnoid yang warnanya putih yang menempel langsung pia mater. Ini adalah vaskularisasinya ya. Nah, ini cairan cerebrospinal tadi letaknya di dalam ventrikel otak. Pembentuknya siapa? Plexus choroideus. Nah, itu reabsorpsinya nanti ada sebuah tonjolan yang disebut granulasio arachnoidalis. Nah, ini granulasio arachnoidalis. Keluar ke sana masuk ke sinus. Nah, itu arah alirannya ya, lewat ventrikel sampai ke sana. Coba nanti kamu belajar aliran LCS juga. Dari ventrikel lateral akan ke tertius, akan ke quartus. Itulah alirannya ya. Ini lateral, tertius, ini quartus. Next lagi. Sama ini bisa dilihat ini alirannya. Ini adalah plexusnya yang produksi ya. Produksinya di tengah-tengah ini dialiri ke masing-masing ventrikel, baik lateral, tertier di sini. Dari tertier ke quartus ada aqueductus mesencepali. Begitu seterusnya sampai ke ini granulasio arachnoidalis. Dia akan masuk ke sistem vena. Di sini ada sinus yang menuju ke sistem vena. Ya, ini silahkan bisa dilihat sendiri. Itu ya. Nervus cranialis, kalau ini nervus cranialis tadi ya sudah ada 1 sampai 12. Yang paling pertama inilah yang olfactory. Tadi yang belum sempat terlihat. Saya mulai dari yang pertama, olfactorius, kedua opticus, ketiga oculomotor, yang keempat kecil ini dari belakang trochlear, 5 besar ada 3 cabang, ini trigeminus, ini abdusen, ini 7 8, 7 adalah apa? 7 adalah facialis, 8 adalah vestibulococlear, kemudian urutan 9, 10, 11, 9 adalah apa? 9 glosopharynx, 10 vagus, 11 accessoris, yang 12 adalah hipoglossus. Oke, itu nervus cranialis, 12 pasang. Silakan bisa dilihat fungsi-fungsinya. Kemudian nervus spinalis tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, nah kalau yang ini kita melihat ujung ya, ujung dari medula spinalis. Yang ini kalau kamu lihat ini ada sebuah konus medularis. Ini ujungnya konus medularis namanya. Kemudian ada serabut-serabutnya ini ya. Kalau serabutnya itu terus kita kumpulkan bersama-sama namanya jadi cauda equina. Cauda equina. Kalau filum terminal ini adalah bagian
kepanjangan dari konus medularis tadi, terus menjadi filum yang paling akhir, filum terminal. Ya, kita next saja. Ini dermatum. Ini untuk menjelaskan bahwa untuk sensoris ya, jadi rangsangan sensoris pembagiannya pada area kulit ini ada yang namanya dermatom. Di sini kan kelihatan ada yang C1, C2, C3 sampai C8, kemudian T1 sampai T12, L1, L5, S1 sampai S5, kemudian Coccygeus 1. Itu adalah persebarannya gitu. Contoh misalnya pada area jempol di sini itu adalah setinggi area cervicalis ke-6. Jadi dia berjalan ke sana, kalau dari belakang akan sini. Itu ya. Itu dermatom. Konsep dermatom. Oke, next ya. Saya rasa itu kalau untuk sistem saraf ya yang perlu kita review hanya sedikit. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya.